Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi dengan NPM 5019161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik integratif untuk kelas tinggi. A. Konsep pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini akan menghubungkan persoalan satu dengan persoalan lainnya, sehingga terbangunlah kesatuan pengetahuan. Sebuah pengetahuan yang mempresentasikan kesatuan bagian-bagian dengan keseluruhannya. Integrasi dalam pembelajaran diharapkan melahirkan pemahaman yang komprehensif pada peserta didik dan lingkungannya. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa diri manusia adalah bagian dunia yang lebih luas, sehingga peserta didik mampu memahami pengetahuan yang diterimanya melalui kurikulum beserta implementasi dan perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan pembelajaran tematik. Di antaranya, 1. Dunia anak adalah dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melihat suatu peristiwa atau kejadian memuat sejumlah konsep atau materi mata pelajaran. Kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa lebih terorganisir. Ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Lebih bermakna jika materi yang sudah dipelajari dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Keempat, memberi peluang siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan diri dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. B. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Pertama, berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu pembelajaran. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 6. Hasil pembelajaran. Sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. C. Prinsip pembelajaran tematik integratif. 1. Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. 2. Memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran. 3. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 4. Pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. 5. Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran. 6. Pemisahan atau pembedaan antara satu pelajaran sulit dilakukan. 7. Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. 8. Pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang 9. Penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. D. Pembelajaran tematik integratif di SD atau MI untuk kelas tinggi. Pendekatan tematik integratif di SD atau MI dilakukan oleh sebab bahwa untuk kurikulum SD atau MI, organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Dari sudut pandang psikologis, peserta didik kelas 4, 5, dan 6 sudah mulai mampu berpikir abstrak. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Integratif. Siswa memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan.
Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir siswa yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Hierarkis, cara siswa belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cangkupan keluasan serta kedalaman materi. Berdasar pada pandangan psikologi tersebut, memberi dasar yang kuat untuk kompetensi dasar yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik. Mata pelajaran IPA-IPS di dalamnya mempelajari tentang alam dan manusia. Belajar IPA dan IPS akan lebih bermakna jika siswa mengalami langsung apa yang dipelajarinya, dengan mengangkat tema-tema nyata pada kehidupan sehari-hari yang dialami siswa sebagai sumber belajar. Diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih utuh dan mendekati kenyataan. Baik, itulah penyampaian materi tentang pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.